Sebenarnya video ini terinspirasi dari channel YouTube luar, yaitu DSLR Video Shooter, di mana mereka ngebikin sebuah setup studio yang simple dan bisa langsung digunakan. Dikarenakan beberapa barang yang ada di luar negeri dan yang ada di Indonesia itu berbeda, maka gue lakukan research dan gue coba untuk bikin setup tersebut. Jadi ini dia videonya. Yo, balik lagi dengan Anda di Doktek ID. Kali ini gue bakal ngebikin sebuah setup yang gue bilang di awal, yang terinspirasi dari channel YouTube luar, yaitu DSLR Video Shooter, dan kita gunakan barang-barang yang terjual dan ada di Indonesia. Langsung tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Oke, pertama yang kita butuhkan tentu adalah light stand yang kokoh. Di sini gue coba pakai light stand yang menurut gue paling kokoh yang ada di pasaran, yaitu Takara Spirit 3. Lah, kenapa nggak pakai stand aja, Bang? Seperti yang kalian tahu, harga stand itu cukup mahal. Dibanding dengan light stand yang dari Takara ini, harganya 2-3 kali lipat. Tentu kita mau cari harga yang budget, dan yang paling cocok adalah Takara Spirit 3 ini. Setelah kita menentukan stand, lanjut ke alat berikutnya. Alat berikutnya berupa stand arm untuk mic, 2 C-clamp, beserta 1 Manfrotto plate, 1 ball head, 1 boom arm, dan 1 arm monitor untuk memasang monitornya. Nah, setelah alat yang tadi ada, lanjut kita merakit dengan konfigurasi seperti ini. Pertama yang gue pasang adalah monitor armnya di samping light stand. Pastikan kaki light standnya sejajar dengan monitor yang kalian pasang. Lalu stand mic-nya gue taruh di bagian monitor armnya, dan juga mic Boya BY-MM1. Next, gue gabung C-clamp dan juga Manfrotto plate-nya. Begitu juga dengan ball head-nya. Kemudian gabungan dari C-clamp, Manfrotto plate, dan ball head-nya kita pasang di seberang monitornya, agar tercipta keseimbangan kiri dan kanan. Gue tambahkan juga C-clamp di bagian bawah gabungan dari C-clamp dan Manfrotto plate yang tadi untuk memperkokoh konfigurasi C-clamp-nya. Pastikan kalian memasang dengan kuat karena ini akan menyangga kamera kalian nantinya. Di sini gue pakai kamera Fujifilm dengan lensa 7 Artisan 25mm f1.8. Next, kita pasang boom arm untuk lightingnya pada bagian atas light stand-nya. Untuk lighting yang gue pakai di sini adalah Godox P120C. Kalian bisa lihat review gue mengenai lighting ini di pojok kanan atas. Untuk lightingnya gue pasang agak menyamping sekitar 45 derajat dari posisi objek. Sekitar posisi arah jam 2 lah dari posisi gue saat ini. Setelah semuanya dipasang, kita sambungkan mic dan juga kabel HDMI-nya. Salah satu HDMI yang super high speed dan juga bisa 4K adalah Lindy. Sedikit mungkin bakal gue bahas mengenai HDMI dari Lindy ini. Di video sebelumnya gue sering pakai HDMI Lindy untuk menyambungkan kamera gue dengan monitor Fieldwork gue. Dan sejauh ini menurut gue HDMI dari Lindy ini masih bisa diandalkan. Apalagi untuk kita yang suka shoot 4K dan butuh kecepatan yang kencang dari sebuah HDMI. Dan karena gue pengen setup ini bisa memonitoring gue saat shoot, maka gue gunakan monitor yang cukup besar. Contoh aja untuk penggunaan setup ini, dimana kalian butuh monitor yang cukup gede dan kamera kalian butuh HDMI yang kencang. Jika kalian tertarik dengan beberapa produk Lindy, silahkan cek link di deskripsi di bawah. Nanti gue taruh linknya di sana. Oke, lanjut kita ke setupnya. Setelah semuanya terpasang, next langsung kita nyalain kamera dan langsung record. Yap, seperti saat ini gue lagi menggunakan si setup yang udah kita bikin tadi. Di sini gue pakai kamera dari Fujifilm dengan lensa 7 Artisan 25mm f1.8. Dan di sini ada lighting dari Godox P120C. Walaupun kecil tapi cukuplah untuk key light yang gue gunakan di sini. Di sini juga ada monitor dari merek Philips yang kita sambungin pakai HDMI dari merek Lindy yang tadi. Kalian bisa cek di link di deskripsi di bawah. Dan gue pakai mic dari Boya BY-MM1. Walaupun di sini gue juga pakai untuk backup audio gue, yaitu dari Saramonic. Kalian udah bisa menggunakan setup seperti ini. Lightingnya juga cukup terang. Kalian juga bisa menambahkan beberapa opsi untuk lighting di belakang kalian jika kalian pengen. Seperti saat ini gue lagi pakai lighting dari GVM yang ngebuat background gue sedikit lebih berwarna. Sebenarnya kalian bisa menggunakan setup ini untuk beberapa posisi. Mungkin bakal gue contohkan sekarang. Oke, ini adalah contoh penggunaan posisi yang berbeda dari si setup studio ini. Kalian bisa lihat sendiri lighting yang berada di sebelah kanan
kanan gua dari arah jam 2 tetap bisa menyinari gua saat ini, karena kita nggak perlu merubah pengaturan lightingnya lagi karena udah ke setup. Jadi ketika kalian merubah posisi dari si kameranya, dari lightingnya juga mengikut. Di sini juga gue pakai mic dari BYM-M1, bisa langsung merekam suara gua yang langsung ke arah ke kamera. Jadi tidak ada perubahan sama sekali dari kualitas lighting yang diberikan dan kualitas gambar yang diberikan. Tapi catatan, di sini gue lagi pakai lensa 7 Artisan 25mm f1.8 yang dimana lensa itu adalah lensa manual. Jadi gue harus mengatur fokus agar bisa fokus ke gue. Tapi kalian bisa gunakan lensa-lensa yang cukup wide, misalkan dari Viltrox atau yang 23mm atau dari Sigma. Tentu kalian gak perlu ribet dengan harus mengatur fokus sehingga bisa fokus kalian. Cukup andalkan autofocus saja. Nah, di sini lanjut kita ngebahas ke setupnya. Di sini gue bakal coba mengatur beberapa tambahan lighting di belakang agar video ini cukup enak untuk dilihat. Nah, di sini gue coba untuk menambahkan lighting dari yang RGB yang tadi, ditambahkan ke samping untuk mewarnai background di belakang. Gue mungkin bakal merubah warnanya dari warna biru, sedikit warna biru keunguan. Dengan begitu kalian udah dapat setup yang bisa RGB, yang cukup eye catching lah kalau untuk digunakan di setup yang seperti ini. Kalian juga bisa menyalakan dengan warna yang pada umumnya, warna lighting, jadi belakangnya cukup terang gitu loh. Ada variasi lah dari si setup ini. Kalian bisa langsung mematikan saja lightingnya dan tercipta lighting yang cukup dramatis di sini, dimana lightingnya cukup menerangi gua dan terbentuk shadow di sini. Oke, itu untuk pengaturan setup yang kedua. Next, lanjut kita pengaturan setup yang ketiga. Nah, ini adalah pengaturan setup yang ketiga. Jadi kalian bisa buat video talking head seperti ini, yang dimana kalian duduk dan kamera ada di depan kalian. Jadi sangat simpel sekali untuk penggunaan setup studio ini. Jadi kalian bisa contoh beberapa penggunaan posisi dari si lighting setup yang gue pakai saat ini di video-video kalian. Mungkin itu aja. Next, lanjut kita balik ke video utama. Dan yang paling gue suka saat menggunakan setup lighting ini adalah gue bisa menghemat waktu. Gue biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk ngeset kamera, lighting, dan juga mic. Tapi dengan setup ini gue bisa menghemat waktu. Gue tinggal nyalakan kamera dan langsung shoot. Maka dari itu menurut gue setup studio seperti ini sangat cocok untuk kalian yang suka shoot sendiri dan gak perlu ribet-ribet untuk mengatur lighting dan kamera kalian. Tinggal nyalakan kamera dan langsung record. Dan di akhir video ini juga gue ucapkan terima kasih banyak terhadap Lindy Indonesia yang udah nge-support video ini. Dengan adanya HDMI dari Lindy, kita bisa membuat setup yang seperti ini. Dan jika kalian tertarik dengan beberapa produk Lindy, kalian bisa cek link di deskripsi di bawah. Gue taruh semuanya di sana. Oke, mungkin segitu aja. Like video ini jika kalian suka, dislike jika nggak suka. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis komentar di bawah. Nanti kita diskusi dan berikan pendapat kalian mengenai setup studio yang gue buat ini. Dan akhir kata, gue Randa, salam Doktek. Kira bisa ngopi juga. Peace.